ada minor change atau perubahan yang minor sekali pada unit nih, Mitsubishi Expander Ultimate. Jadi ada perubahan sedikit, ada pembaharuan sedikit di Mitsubishi Expander. Nanti kita liput apa aja perubahannya, tapi intinya nanti kita pasti ke konten utamanya, yaitu intip dashboard. Secara general sebenarnya perubahannya sedikit, tapi sebelum ke itu, yang masih tetap atau yang tidak ada perubahan itu adalah mesinnya. Mesinnya masih sama, mengusung mesin 1500 cc, CVT untuk yang matic dan manual. Jadi masih ada dua tipe itu, dibekali mesin 1500 cc dengan tenaga 105 PS dan torsinya 141 Nm. Jangan salah teman-teman, mesin dasar dari Expander itu dipakai juga di Mitsubishi X-Force. Coba ada modifikasi sedikit doang. Nah, langsung kita liput minor change-nya. Nah, untuk minor change-nya itu terjadi di bagian grillnya. Grillnya sekarang lebih oke sih menurut saya timbang yang versi lamanya atau yang sebelum facelift-nya. Jadi dia seamless gitu dia modelnya, terus juga keren. Ditambah lagi terus untuk kelampuan yang T-shape-nya, ciri khasnya T-shape, terus dia di sini untuk di lampunya dia sudah ada black smoke-nya. Jadi agak kehitam-hitaman yang cenderung lebih sporty menurut saya. Terus juga untuk fog lamp-nya dia sudah menggunakan LED. Nah, ditambah lagi ada perubahan yang signifikan untuk didesain dari velgnya. Daripada generasi sebelumnya dia ada pembaharuan. Untuk speknya masih sama, ringnya juga masih sama dengan generasi yang lamanya. Terus lagi dia untuk handle pintunya. Kalau yang dulu itu warnanya silver, sekarang sudah sewarna body. Itu aja sih untuk sedikit perubahan facelift di bagian interiornya. Kita langsung intip dashboard. Nah, untuk di bagian dashboardnya, ini yang versi Ultimate. Untuk joknya dia sudah ada kombinasinya ya. Ada kombinasi antara fabric dan kulit. Tapi kulitnya hanya di bagian punggungnya aja atau bagian sandarannya aja. Ini masih tetap sama manual untuk maju mundurnya, untuk recliningnya juga masih manual. Nah, di interiornya juga terjadi perubahan sedikit ya untuk ini ya. Layarnya yang di head unit nambah 1 inch jadi 8 inci. Terus juga di MID-nya dia digital, terus juga masih udah digital ya. Dia udah dibekali dengan wireless charging. Untuk pengaturan AC-nya juga sudah full elektrik. Nanti naikin dan nurunin suhunya tinggal klik atas bawah aja. Ini untuk suhu dan lain sebagainya. Sudah ada cool mac-nya, sudah ada rear defogger, ada front defogger. Yang menarik adalah ini nih, untuk di shifter centernya, untuk di bagian tuas transmisinya, dia menurut saya menarik banget ya. Kecil tapi kokoh. Ada pengaturan parkir, rear, netral, D, dan L. L itu gigi 1 lah ya kalau di versi manual. Sudah electric parking brake, sudah ada auto hold-nya juga. Auto hold itu kalau misalkan kita ngerem di kondisi turunan atau apa, dia nggak bakalan ngeluyur. Jadi dia akan tetap di kondisinya. Nah, terus lagi sudah ada dua untuk penyimpanan botol atau cup holder. Di sininya juga sudah ada konsol tengahnya, ditambah lagi ada sandarannya atau armrestnya. Menarik. Terus kita ke bagian driver. Untuk di bagian driver, untuk kursi driver maju mundur masih manual, reclining masih manual, tapi dia sudah ada tambahan bisa naikin atau nurunin tinggi rendahnya jok. Pada umumnya mompa, kalau ini tinggal puter doang, udah kayak baut ya. Untuk di bagian setir sudah full kulit, desainnya ini desain terbaru ya. Ini ternyata dipakai juga di versi tertingginya, yaitu versi Pajero. Pajero juga udah mirip-mirip ini setirnya sekarang. Untuk pengaturan setirnya dia sudah tilt steering dan teleskopik. Mobil 300 jutaan ya sepadan lah ya dengan
fasilitas steering dan teleskopik. Terus untuk pengaturan lampunya, karena dia juga sudah ada fitur keamanan aktifnya, dia sudah ada autonya, kayaknya udah auto high beam juga dia kalau nggak salah ya. Nah, di sini sudah ada cruise control, sudah ada voice command juga. Terus untuk di audio steering switch-nya banyak juga pilihannya, bisa nyalain musik dari sini, bisa terkoneksi juga dengan head unitnya. Untuk wiper dia juga sudah intermittent. Nah, untuk fitur keamanannya sudah dibekali juga dengan airbag. Sudah engine start stop, untuk spionnya juga sudah auto retract, tinggal dipencet aja teman-teman di sini. Bagian door trim auto untuk di driver kacanya, yang lainnya masih manual, masih bisa diatur. Nah, terus juga untuk fitur keamanannya, dia untuk di pengereman udah ada ABS, ABD, brake assist, sudah ada heat hold control. Jadi ketika dalam kondisi naik, teman-teman berhenti, dia akan jeda 3 detik, mobil itu tidak akan mundur. Itu menarik ya teman-teman. Sebenarnya mobil MPV 7 penumpang, dan ini juga salah satu mobil paling laris di tipe MPV ya. Karena mobilnya enak juga dipakainya, nyaman dipakainya, buat drivernya juga enak, buat penumpangnya juga enak. Kita ke baris kedua. Ini baris keduanya nih. Legroom luas, headroom luas, ditambah di sini sudah ada AC-nya, ada 4 semburan ini bisa diatur teman-teman. Ada 4, terus juga bisa pengaturan untuk tinggi rendah suhunya. Terus di sini sudah ada 2 USB charge, USB 1 terus sama TFC. Untuk di joknya dia sudah ada headrest 3. Jadi ini untuk 3 penumpang, yang di belakang juga ada 2. Menurut saya sih mobil 300 jutaan dengan kenyamanan yang menurut saya oke. Karena saya juga udah pernah ngerasain untuk jadi penumpang di mobil ini, terbilangnya cukup sepadan lah dengan harganya. Jadi harga 300 juta. Nah, untuk detailnya, untuk pembelian teman-teman cash credit nanti akan disampaikan oleh konsultan marketing. Halo, kita ada di Xpander Ultimate. Ini interiornya kurang lebih seperti ini. OTR-nya kita di 330.800.000 rupiah. Promonya kita ada NIK 2025, model 2025, diskon puluhan juta. Bisa kabarin saya di Muji Mitsubishi, nomor telepon di 0812 13 855 688. Terima kasih. Itu aja mungkin yang bisa kita bahas dari review singkat mobil Xpander yang minor change ini. Apabila ada kritik dan saran, tinggal tulis di komentar. Thank you for watching.